Nomor 1, konsultan Arif melaporkan transaksi selama bulan Mei 2018 sebagai berikut. Tanggal 1, transaksinya adalah Pak Budiman sebagai pemilik menginvestasikan uang tunai sebesar 80 juta rupiah sebagai modal awal. Berarti jurnalnya itu kas pada modal. Kas di debit 80 juta, modal di kredit 80 juta. Kenapa kas ada di debit? Karena kasnya ini bertambah. Jadi yang harus kita ingat itu adalah kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Kalau ada uang masuk, berarti kasnya bertambah. Uang masuk, kas di debit, uang keluar, kas ada di kredit. Tanggal 2 dibeli perlengkapan tunai senilai 1.200.000. Kalau kita beli berarti kas kita berkurang. Kas ada di kredit 1.200.000. Berarti di debitnya itu adalah perlengkapan. Jadi jurnalnya perlengkapan pada kas 1.200.000. Tanggal 5 dibeli peralatan kantor senilai 20 juta secara tunai. Kalau kita beli secara tunai, berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit 20 juta. Di debitnya berarti peralatan kantor. Tanggal 8 diterima pendapatan jasa penyusunan laporan keuangan sebesar 15 juta dan diterima pembayaran tunai. Kasnya bertambah di debit 15 juta, di kreditnya pendapatan jasa 15 juta. Tanggal 10 dibeli tambahan perlengkapan senilai 2 juta secara kredit kepada toko Sentosa. Kita beli secara kredit berarti di kredit itu hutang bertambah. Di debitnya itu perlengkapan. Perlengkapan pada hutang 2 juta. Tanggal 12 diselesaikan jasa penyusunan laporan keuangan PT Antara sebesar 25 juta namun pembayarannya belum diterima. Kita belum terima uangnya, jadi akun di debitnya itu piutang usaha atau piutang jasa. Lalu di kreditnya itu pendapatan jasa karena kita sudah selesai melakukan pekerjaannya. Jadi piutang pada pendapatan 25 juta. Tanggal 16 dibayar utang kepada toko Sentosa. Kita punya utang 2 juta, karena tanggal 10 kita udah beli perlengkapan secara kredit 2 juta. Kemudian kita bayar tanggal 16, maka jurnalnya itu kalau kita bayar hutang, kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit 2 juta. Berarti di debitnya adalah utang. Utang kita juga berkurang karena kita sudah bayar. Utang 2 juta di debit, kas 2 juta di kredit. Utang pada kas 2 juta. Tanggal 20 dibayar gaji karyawan senilai 6 juta. Jurnalnya itu beban gaji pada kas karena kas kita berkurang ada di kredit. Terus di debitnya karena kita bayar untuk gaji jadi beban gaji. Kalau kita bayar sewa, beban sewa. Kalau kita bayar untuk iklan, beban iklan. Seperti itu. Tanggal 22 dibayar beban iklan 9 juta. Maka jurnalnya beban iklan pada kas 9 juta. Tanggal 25 diterima pendapatan jasa perhitungan dan pembayaran pajak 10 juta namun baru diterima sebesar 3 juta sisanya bulan depan. Pendapatannya itu 10 juta. Baru diterimanya 3 juta, berarti kasnya 3 juta. Piutang usahanya 7 juta. Pendapatan jasanya 10 juta. Tanggal 29 dibayar tagihan listrik dan air senilai 2.500.000.
jurnalnya itu beban listrik pada kas.